Subscribe YouTube channel official iNews dan nyalakan loncengnya. Pemirsa, rumah 2 lantai yang dijadikan tempat memproduksi bantal di Kabupaten Tangerang, Banten terbakar. Kebakaran diduga akibat konsleting listrik pada mesin genset. Sebuah rumah yang dijadikan tempat memproduksi bantal di Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten, Sabtu petang terbakar. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat melalap bangunan berlantai 2 ini. Akibatnya, sejumlah warga dan pekerja yang panik mencoba memadamkan api dengan menggunakan alat seadanya. Diduga, api berasal dari konsleting listrik pada mesin genset yang menyambar bahan baku busa. Dugaan sementara kita belum sampai ke arah sana, Pak. Kita belum mencari info. Cuma tadi ada orang pemadam katanya dari genset kalau nggak salah. Sedikitnya 5 unit mobil pemadam kebakaran dari Kabupaten Tangerang diterjunkan ke lokasi kejadian. Api berhasil dijinakan setelah 3 jam proses pemadaman. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, namun kerugian korban ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani iNews melaporkan. Pemirsa, anggota Himpunan Mahasiswa Islam HMI yang akan menghadiri Kongres di Islamic Center Surabaya ricuh dengan aparat kepolisian. Ya, massa yang tak diundang memaksa masuk ke lokasi Kongres. Kericuhan antara anggota HMI dengan aparat kepolisian terjadi akibat massa memaksa masuk ke lokasi Kongres HMI di Islamic Center Surabaya, Jawa Timur. Massa yang berasal dari luar utusan Kongres ini tidak memiliki undangan resmi dan berasal dari sejumlah wilayah di Indonesia, terutama dari Sulawesi Selatan dan Jawa Timur. Agar tidak terjadi kerumunan massa, Satuan Sabara Polrestabes Surabaya memindahkan massa tak diundang ini ke Asrama Haji Surabaya. Keluhan-keluhan itu sudah mulai kita komunikasikan dan mudah-mudahan ke depan ada solusi yang kemudian bisa dihadirkan. Mungkin seperti itu, Bang. Hadiri berikut berarti keluhannya nggak kesampaian ya? Bukan keluhannya nggak kesampaian, tetapi teman-teman mencoba mengekspresikan bentuk keluhan-keluhan yang kemudian teman-teman lakukan. Maka daripada itu riak-riak yang kemudian hadir tadi saya kira tidak ini, Bang, maksudnya itu sebagai ekspresi saja, tidak lebih daripada itu, tidak ada indikasi untuk kemudian melakukan hal-hal di luar dari apa yang kemudian telah ditentukan. Mungkin seperti itu, apalagi dengan melanggar peraturan-peraturan yang kemudian sudah disepakati secara bersama. Pelaksanaan Kongres HMI di Islamic Center Surabaya hanya diizinkan dihadiri oleh 600 utusan dari seluruh tanah air. Namun pada jumlah utusan meningkat hingga 1.300 utusan wilayah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan iNews melaporkan. Warga menggeruduk Polsek Tamalatea, Jeneponto, Sulawesi Selatan. Warga protes setelah mendengar kabar pelaku pengerusakan perahu nelayan tidak ditahan. Puluhan warga Ujung Tanah, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan menggeruduk Mapolsek Tamalatea. Mereka protes lantaran pelaku pengerusakan perahu nelayan tidak ditahan. Warga pun mendatangi Polsek Tamalatea untuk memastikan pelaku ditahan. Saat warga tiba, pelaku langsung dibawa ke Mapores Jeneponto menghindari amukan warga. Salah satu pemilik mengaku pelaku kerap merusak perahu jika tidak diberikan ikan. Dia tiba-tiba datang nabrak perahu saya. nabrak perahu saya. Baru nantang Dia bambu. terus dia Pukul saya bambu. dengan bambu. Baru dia perangi. Lalu dia parangi perahu saya Berapa kali itu naparangi, Pak? berkali-kali. Berkali-kali, ya. Pesawat kargo Trigana Air tergelincir hingga keluar landasan saat mendarat di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Ya, pesawat tujuan Makassar itu mengalami gangguan mesin. Inilah detik-detik saat pesawat kargo Trigana Air Boeing 737-500 tergelincir saat mendarat di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta pada Sabtu siang.
Pesawat kargo tujuan Makassar ini lepas landas dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta pukul 10.53 waktu Indonesia Barat. Namun setelah pilot mendeteksi adanya kendala pada mesin, pesawat kemudian diputuskan kembali ke Bandara Halim dan tergelincir saat mendarat hingga menutup lintasan. Akibat peristiwa ini, seluruh penerbangan dan penumpang yang akan melakukan keberangkatan dari Bandara Halim dialihkan ke Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Kita siapkan bis dari Bandara Halim Perdana Kusuma menuju Bandara Soekarno-Hatta. Nah, sekarang sudah ada masing-masing berapa? 19 bis. 11 dengan 18 sama 9. Nah, 27. Jadi 18 dengan 9 bis kita siapkan dan ini sudah berjalan tadi, tinggal menunggu yang gelombang yang terakhir untuk sampai dengan sore hari ini. 4 orang dalam penerbangan ini diantaranya 2 pilot dan 1 teknisi selamat. Sementara terkait penyebab masalah mesin Trigana Air, pihak Angkasa Pura masih menunggu hasil investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT). Dari Jakarta, Hasbiallah, Rizky Yulianto, Indra Setiabudi, iNews melaporkan. Sebuah truk kontainer terguling dan menutup jalan di Boyolali, Jawa Tengah. Kecelakaan dipicu karena supir truk mengantuk dan terlambat mengganti presneling kendaraan. Truk kontainer bermuatan biji plastik terguling hingga menutup sebagian jalan Solo Semarang, Boyolali, Jawa Tengah. Terkendala cuaca dan jalan licin, evakuasi truk kontainer memakan waktu lebih dari 3 jam. Petugas harus memisahkan rangka kontainer dengan truk hingga menyingkirkan kontainer ke sisi jalan agar tidak mengganggu lalu lintas. Polisi mengatakan supir truk mengantuk dan terlambat mengganti persneling gigi kendaraan, sehingga truk tidak kuat menanjak lalu oleng. Diduga sopir mengalami ngantuk dan memang katanya dia lupa untuk mengukur gigi. Terus evakuasi gimana dan? Evakuasi kita datangkan kren dari Solo sebanyak 2 untuk mengangkat kontainer, kita pindahkan untuk digeser ke Solo. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini, tetapi arus lalu lintas dari Solo menuju Semarang dan sebaliknya terhambat. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. Seorang pengemudi taksi online di Bandar Lampung nyaris menjadi korban perampokan yang diduga dilakukan oleh pelaku yang menyamar sebagai penumpang. Ya, meski selamat dari aksi perampokan, namun naas korban luka tembak di bagian leher hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Beginilah rekaman video amatir saat pengemudi taksi online berhasil lolos dari aksi perampokan yang terjadi di kawasan Jalan Zainal Abidin, Pagar Alam, Raja Basa, Bandar Lampung pada Sabtu pagi. Korban Kurnalis Asmarantaka kemudian dievakuasi warga dan polisi ke rumah sakit setelah mengalami luka tembak di bagian leher. Aksi penembakan bermula saat korban yang merupakan pengemudi taksi online hendak mengantarkan seorang penumpang pria dengan membawa tas berukuran besar dari kawasan Kemiling menuju Kecamatan Natar, Lampung Selatan. Korban awalnya tidak curiga dengan niat pelaku. Namun saat melintas di Jalan Zainal Abidin, Pagar Alam, Raja Basa, Bandar Lampung, tiba-tiba pelaku langsung memukul bagian kepala korban sehingga mobil kehilangan kendali. Tak hanya sampai di situ, pelaku yang duduk di kursi belakang kemudian menembakkan senjata laras panjang yang disimpannya di dalam tas hingga mengenai leher bagian belakang dan tembus ke bagian depan. Pelaku kemudian meminta korban untuk menyerahkan mobil yang dikendarainya. Dalam keadaan terluka, korban berupaya melakukan perlawanan hingga keduanya terlibat aksi saling rebut kemudi dan menyebabkan mobil terperosok ke tepi jalan di kawasan Natar, Lampung Selatan. Pelaku pun berhasil melarikan diri. Telah terjadi penembakan terhadap driver Maxim. Namun untuk yang lainnya masih kita lakukan pengembangan. Untuk saat ini kita fokus penanganan korban dan ke titik TKP seperti itu. Bang, luka tembaknya di bagian apa aja, Bang? Bagian leher. Dari hasil olah tempat kejadian perkara serta keterangan sejumlah saksi,
polisi mendapati barang bukti berupa proyektil peluru di dalam mobil milik korban. Kasus ini kini ditangani aparat kepolisian Polresta Bandar Lampung dan petugas masih menyelidiki serta memburu pelaku. Dari Bandar Lampung, Andres Avandi, iNews melaporkan. Seorang pria ditangkap karena diduga berusaha bunuh diri di halaman Mapolrestro, Jakarta Selatan. Selengkapnya akan kami hadirkan di iNews Pagi sesaat lagi.